Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi pada pagi ini, kita akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kita ingat selalu, bila disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah tersebut mesti berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktor akal tidak boleh terlalu masuk campur dalam bab akidah. Oleh sebab itu, selagi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, hadis Nabi sebut dalam hadis-hadisnya yang sahih, yakini saja. Walaupun keyakinan itu bercanggah dengan keyakinan banyak orang. Sebab rujukan atau reference akidah adalah kalamullah dan kalamur Rasul. Boleh juga masukkan faktor akal, selagi logika atau rasional itu tidak bercanggah dengan kehendak Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang memperkatakan tentang bab 2 dari buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2, bab 2, yaitu wasail yang menafikan tauhid dan kesempurnaan tauhid seseorang. Kita telah awali minggu lepas dengan topik tawassul bid'ah. Tawassul maknanya kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan mengharaplah hanya kepadanya al-wasilah. Al-wasilah dengan makna at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Rupanya bukan semua cara mendekatkan diri kepada Allah dibolehkan. Wasilah atau cara mendekatkan diri kepada Allah ada yang dilarang. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat, sehingga kita sebut di antara perkara yang boleh merosakkan akidah adalah tawassul bid'ah. Tawassul dari kata wasilah, mendekatkan diri dengan cara-cara yang direka-reka baru, yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Kita dah beri penjelasan dengan panjang lebar minggu lalu tentang tawassul bid'ah. Tawassul ada 2 jenis. Bagus juga Ustaz ulang sedikit untuk memudahkan menyambung pelajaran baru. Pelajaran baru kita hari ini adalah tawassul masyru'.
tawasul yang disyariatkan, tawasul yang digalakkan oleh agama, tawasul yang disuruh oleh Nabi. Bila tawasul kepada Allah melalui cara-cara yang tidak datang dari Nabi, itu yang dipanggil dengan tawasul bid'ah. Umpamanya dengan menyebut nama-nama orang saleh yang telah meninggal dunia, walaupun dia wali-wali Allah, walaupun dia keramat, tak boleh. Sebagai contoh, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan berkat Syekh Badawi, dengan berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Sanusi, kita tak nafikan mereka adalah wali-wali Allah. Tapi menyebut itu sebelum berdoa dilarang. Ustaz tahu, ahli tarikat sangat suka berbuat demikian. Tapi kita kata itu tak boleh. Mereka mati-matian mengatakan boleh. Terserah. Cara mendekatkan diri kepada Allah kadang-kadang melalui ucapan, kadang-kadang melalui perbuatan, kadang-kadang melalui akidah. Nah, sekarang kita masuk kepada tawasul masyru'. Sekali lagi, tawasul maknanya mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub. Cuma tawasul terbagi dua. Ada tawasul yang dilarang, yang kita panggil dengan tawasul mamnu'. Tawasul yang dilarang dipanggil juga dengan tawasul ghairu masyru', tawasul yang tidak disyariatkan. Dan nama ketiganya tawasul bid'ah, tawasul bid'ah. Nah, pada hari ini kita akan bahas tawasul jenis kedua. Ini bahagian kedua dari jenis tawasul, yaitu tawasul masyru', tawasul yang digalakkan sangat oleh Nabi. Ini sebenarnya yang perlu kita tahu. Sebab kaedah dalam beribadat, mendekatkan diri kepada Allah, apa kaedahnya? Segala jenis ibadat, termasuk tawasul, adalah dilarang. Kecuali apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang disuruh oleh Rasul. Oleh sebab itu, bila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, mestilah tahu dalilnya. Mesti ada hujahnya. Okey, pagi ini kita akan sebut ada 4 jenis tawasul masyru'. Okey, kita mula baca, lihat muka surat yang ke 106. 106, hari ini kita akan belajar sampai 113. Lebih kurang 6-7 muka surat saja. Tapi Ustaz sungguh yakin bila kita faham ini, akan fahamlah kita macam mana cara agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Betul tak semua kita menginginkan agar hajat kita, doa kita, permohonan kita Allah kabulkan? Cara yang paling tepat adalah dengan melakukan tawasul masyru'. Apa dia, Pak Ustaz, tawasul masyru'? Ini dia. Tawasul masyru', tawasul yang dibolehkan. Lihat muka surat 106. Dari buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2. Bahagian bawah, Ustaz sebut, tawasul masyru'. Maksudnya, mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah dengan perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti melakukan ibadat-ibadat wajib, salat, puasa, zakat, haji, umrah, haji,
wudhu, tayamum, tawaf, sa'i, wukuf, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disukai dan diredai oleh Allah. Seperti dengan melakukan ibadat-ibadat wajib. Begitu juga ibadat-ibadat sunat. Salat sunat rawatib, salat sunat duha, tahajud, witir, puasa sunat, Senin, Kamis, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, puasa hari-hari putih, bersedekah, sedekah-sedekah sunat, infak, wakaf, dan lain-lain. Segala bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang Allah redai dan Allah sukai. Seperti melakukan amal-amal wajib dan amal-amal sunat, apakah yang berkaitan dengan ucapan atau yang berkaitan dengan perbuatan. Jangan lupa satu lagi, yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Keyakinan kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya mendekatkan diri kepada Allah melalui i'tiqad atau akidah. Banyak salat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan. Membaca tilawah Al-Quran, berzikir, istighfar, hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billah, istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullahal azim, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami dah buat semua itu. Bagus. Anggap sajalah pagi ini untuk memantapkan lagi keyakinan yang ada. Sebab berapa banyak orang yang melakukan salat tidak sebagaimana salat yang dilakukan oleh Rasul. Sedangkan Nabi menyebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan, yakni ibadat, tidak ikut cara kami, amal itu ditolak. Lihat tu bahayanya bid'ah. Berapa banyak orang yang salat, puasa, haji, umrah berkali-kali tapi masih buat syirik. Allah berfirman, siapa melakukan syirik, musnahlah segala amal salehnya di akhirat nanti. Dia pasti akan jadi orang yang rugi. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah mestilah melalui cara yang Allah sukai dan redai. Awak menghadap Allah, memohon pada Allah, beribadat pada Allah, in the same time, awak jangan buat syirik. Jangan buat perkara-perkara khurafat. Awak beribadat pada Allah, mesti ikut cara Rasul. Bukan cara yang lain. Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Macam mana cara Rasulullah salat? Tertera di dalam hadisnya. Bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana memberi salam, bagaimana duduk. Semuanya tertera di dalam hadis-hadis Nabi. Itu sebabnya jangan heran kalau Sayyidina Ali pernah berkata, La ibadata bila tafaqquhin. Tidak ada guna ibadat tanpa kefahaman, tanpa ilmu. Ustaz mendengar satu ucapan pagi tadi. Satu posting yang dikirim
di bawah tajuk ibadat tidak semestinya menghindarkan awak daripada neraka. Ibadat tidak semestinya dapat menghindar seseorang dalam beribadat. Ustaz sudah sebut berkali-kali zaman silam. Beliau juga bawa hadis yang sama. Seorang wanita ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang makcik, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, makcik itu jarang tidur pada waktu malam karena setiap malam qiyamul lail. Setiap siang jarang makan karena setiap siang dia berpuasa sunat. Tapi sayangnya, wahai Rasul, makcik yang sama itu, yang banyak beribadat tu, mulutnya jahat, mulut leza, sehingga jiran tetangganya merasa selesa. Suka cakap orang. Bagaimana nasib makcik itu, ya Rasulullah?" Nabi jawab singkat saja. "Hiya finnar." Tempat makcik itu neraka. Coba tengok. Coba beribadat. Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi akhlak tak elok. Suka mengumpat, memfitnah, mencaci orang. Ibadat yang banyak itu tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa kata qiyamul lail itu tidak besar ganjarannya? Siapa kata puasa sunat itu tidak besar ganjarannya? Tetapi gara-gara tidak diikuti dengan akhlak, hancur. Nah, kalau begitu, kita ingin tahu dengan lebih jelas, apa dia Pak Ustaz jenis tawasul masyru', mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang Allah redai, sukai. Kita baca muka surat 107. Sebagaimana tawasul bid'ah mempunyai beberapa bentuk dan jenis. Maksudnya ada dalam bentuk ucapan, ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk i'tiqad yang tidak disukai oleh Allah. Maka tawasul masyru' juga terdapat beberapa jenis. Yaitu, pertama sekali, bertawasul kepada Allah melalui iman. Bertawasul kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Bertawasul kepada Allah dengan namanya dan sifat-sifatnya. Satu. Itu sebab kita perlu belajar Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, bertawasul kepada Allah melalui iman dan tauhid. Melalui iman. Sebab Allah suka kepada iman. Allah suka kepada mentauhidkan dia. Allah redha. Itu sebabnya ilmu akidah kita perlu belajar. Lihat, tawasul pertama ada subjeknya Al-Asma'ul Husna. Tawasul dengan iman dan tauhid ada subjeknya tersendiri, iaitu akidah yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah melalui amal-amal saleh. Itu sebabnya kita belajar bagaimana cara wuduk, cara tayamum, cara salat, cara puasa, zakat, haji, umrah. Itu perbuatan-perbuatan. Tak boleh asal buat saja.
Itu sebabnya kaedah dalam agama menyebut al-ilmu muqaddamun 'alal qawli wal 'amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada berucap dan beramal. Ustaz bila berucap, ustaz dia ada ilmu. Besar kemungkinan ustaz sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ilmu itu pula mesti al-haq. Kita dah belajar semalam. Wa tawasaw bil haq. Sungguh cantik tafsir surat Wal Asri. Semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Iman itu tu lambang ilmu. Ilmu yang paling utama untuk membentuk iman, 3 cabang ilmu. Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ma'rifatun Nabi, ilmu tentang Nabi. Dan ma'rifatud dinil islami, ilmu tentang selok belok agama Islam. Itu ilmu yang paling utama untuk membolehkan kita ini bebas dari kerugian. Dah ada ilmu, baru wa amilus salihati. Ini memberi isyarat amal saleh ini itu second step. Bukan first step. Itu sebabnya bila ada orang yang memeluk Islam, mantapkan dulu kepada muallaf itu 2 kalimah syahadat. Jangan suruh salat dulu, puasa, zakat. Itu kemudian. Sesuai dengan rukun Islam, diawali dengan 2 kalimah syahadat. La ilaha illallah ada 2 rukun. La ilaha illallah ada 7 syarat. La ilaha illallah ada 14 yang boleh merosakkan la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada 4 pula rukunnya. Baru kemudian salat. Lihat, iman dulu baru salat. Mantapkan dulu 2 kalimah syahadat. Baru kemudian watawasaw bil haq. Sudah ada ilmu allazina amanu, amalkan secara pribadi, wa amilus salihati, baru watawasaw bil haq, sampaikan, sebar-sebarkan kebenaran kepada orang lain. Dan bila dah mula melibatkan dengan dunia dakwah, orang suka banyak, orang benci pun banyak, sabar. Sabar. Allahu Akbar. Al-Quran sungguh kitab pedoman dan panduan, membuat kita tidak akan sesat dunia dan akhirat. Okey. Tawasul terbagi 2. Tawasul bid'ai dan tawasul masyru'. Tawasul masyru' yang pertama, bertawasul kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Tadi kita dah sebut. Subjeknya Al-Asma'ul Husna. Bertawasul kepada Allah melalui iman dan tauhid. Ada subjeknya, namanya akidah. Ini dia, akidah. Bertawasul kepada Allah melalui amal-amal saleh. Kita dah mula belajar salat. Nanti disusuli dengan puasa, zakat, itu ibadah. Dan yang keempat, bertawasul kepada Allah melalui doa orang-orang saleh. Tidak salah. Bila kita ada hajat, minta tolong seseorang supaya turut mendoakan. Kita ada anak sakit. Kita ada hajat. Selain kita sendiri berdoa, tak salah. Kontak ustaz-ustaz tertentu. Tolong doakan ustaz. Suami saya atau isteri saya sedang sakit. Tolong doa ustaz. Tidak salah. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Orang yang diminta untuk berdoa itu mesti hidup. Bukan orang yang sudah mati. Bukan kepada orang yang sudah mati. Okey. Setelah kita faham secara garis besarnya
Tawasul masyru' itu ada 4. Kita bahas satu demi satu. Pertama, tawasul melalui nama dan sifat Allah. Yang dimaksudkan dengan tawasul jenis ini ialah hamba menyebut pada permulaan doanya nama-nama Allah yang sesuai, yang munasib. Sudah jadi bahasa kita, yang munasabah, yang ada relevannya dengan kandungan hajat yang kita ingin minta daripada Allah. Seperti menyebut nama Allah Ar-Rahman. Jika kita minta agar disayangi dan dikasihi. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihi dan sayangilah daku. Yes, itu maknanya. Minta kasih sayang, panggil Allah dengan panggilan Ya Rahman, Ya Rahim. Sesuai dengan maknanya, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menyebut nama Allah Ya Razak, Ya Razak apabila memohon rezeki. Ya Razak, Ya Razak, urzuqni. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah rezekimu kepada aku. Menyebut nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar apabila kita mohon ampunan daripada Allah. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosaku. Ustaz, bolehkah doa cara begitu? Ini ayatnya. Kalau mau ikut, bukan ikut Ustaz cakap, tapi ikutlah apa yang Allah cakap. Bersesuaian atau tidak dengan apa yang Ustaz cakap tadi. Kalau bersesuaian, ambil. Jika tidak bersesuaian, jangan ambil. Begitu sepatutnya sikap kita bila menimba ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu akidah dan ilmu ibadah yang sangat tergantung dengan arahan Allah dan arahan Rasul. Cuba tengok apa Allah kata dalam ayat 180 dari surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Lihat terjemahannya. Hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang paling baik hanya milik Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu. Allah menyuruh kita banyak-banyak menyebut nama-nama Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu apa kata Allah? Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Tinggalkan orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah. Nanti kita akan bahas dengan panjang lebar makna ini dalam subjek Al-Asma'ul Husna. Ada sebagaimana amalan orang-orang Arab jahiliyah. Bila ada orang-orang saleh itu bernama Abdul Aziz, lalu dibuat berhala, lalu berhala itu dipanggil dengan Uzza. Apabila orang-orang saleh namanya Abdul Mannan, mereka namakan berhala itu Munat, Lata, dan sebagainya.
itu maknanya orang-orang yang telah menyimpang dalam menyebut nama Allah. Dirubah-rubah nama Allah. Tinggalkan orang yang telah menyimpang dalam menyebut nama Allah. Ini hari ini, berapa banyak orang-orang yang mendakwa Isa itu anak Tuhan. Allah itu dikatakan Tuhan Bapa. Semua nama-nama itu adalah usaha yang perlu dijauhi. Wadharu utruku, jauhi. Termasuklah bila kita kaji nanti, termasuklah Allah cakap lain, dia artikannya lain. Allah katakan dia di langit, mereka mula kata Allah di mana-mana. Hati-hati dengan pandangan tersebut. Kata setengah ulama akidah, itu termasuk dalam menyebut nama Allah dengan cara yang tidak tepat. Panduan dalam menyebut nama dan sifat Allah ada 3. Ustaz selalu sebut. Pertama sekali, kita kena tahu Allah Maha Ghaib. Kalau Allah Maha Ghaib, dia wujud tapi kita tak nampak. Mampu tak kita mensifati Allah? Tak mampu. Baru yang kedua, yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri, yang punya diri. Apa implikasi keyakinan yang kedua ini? Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Implikasinya, segala yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang namanya, katakan sebiji seperti itu. Kalau Allah kata dia Ar-Rahman, jawab, sebut Ar-Rahman. Kalau Allah kata dia Ar-Rahim, katakan dia Ar-Rahim. Kalau Allah kata dia Malik, katakan Malik. Kalau Allah kata dia itu Rabb, Rabb. Jangan dirubah kepada makna lain. Sampailah kalau Allah kata dia bersemayam di atas arasy. Itu sifat Allah. Katakan saja dia bersemayam di atas arasy. Yang pasti dia bersemayam tak serupa dengan makhluk bersemayam. Selesai masalah. Tak perlu diartikan kepada makna lain. Ustaz tahu ada pandangan seperti itu. Tapi salafus saleh 3 kurun pertama mereka kata kalau Allah katakan begitu, katakan begitu. Tapi dengan syarat, jangan samakan Allah dengan makhluk. Ustaz buat contoh. Allah ada tak sebut dirinya, dia Al-Hayyu, hidup? As-Sami, Maha mendengar? Al-Alim, Maha mengetahui? Yes. Ada Pak Ustaz. Yakinilah. Tapi dengan syarat, jangan samakan hidup di sisi Allah dengan hidup di sisi makhluk. Ilmu di sisi Allah dengan ilmu di sisi makhluk. Mendengar di sisi Allah sebagaimana mendengar di sisi makhluk. Tak boleh disamakan. Gunakan prinsip yang sama. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang dirinya yang dia bersemayam di atas arasy, katakan saja dia bersemayam di atas arasy dengan catatan jangan samakan bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya Raja Agung dan lain-lain. Nabi menyebut yang ketiga, yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang pertama, Allah Maha Ghaib. Dia ada tapi kita tak nampak. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Implikasinya, segala yang Allah sebut dalam Al-Quran, nama dan sifatnya, yakini saja. Nah, yang ketiga, insan yang paling tahu tentang Allah, namanya dan sifatnya adalah Rasulullah, sebab baginda menerima wahyu. Oleh itu sebabnya, dalam hadis sahih
Kalau Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Yakini saja Allah memang turun. Tapi jangan sampai samakan turun Allah dengan turun makhluk. Yang jelas Allah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Selesai masalah. Belajar akidah senang saja sebenarnya. Kita saja yang ingin menyusah-nyusahkan. Nah, kepada mereka kita ingin tanya, mengapa dalam hal Allah Maha hidup mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat? Awak boleh katakan manusia juga mengetahui, melihat dan hidup. Tapi dengan catatan jangan samakan. Mengapa perkara yang sama tidak dapat diterapkan? Kalau Allah menyebut bahwa dia bersemayam di atas arasy, makhluk juga ada bersemayam di atas arasy-Nya. Tapi dengan catatan, bersemayam Allah tak sama dengan bersemayam makhluk. Selesai masalah. Itu maksudnya. Allah memiliki al-asma'ul husna. Panggillah Allah dengan menyebut nama-namanya. Nama ya. Walaupun Ustaz ada sebut semalam. Dalam setiap nama Allah ada sifat Allah. Tapi memanggil Allah, jangan memanggil sifatnya. Panggillah dengan panggilan namanya. Ya Hayyu, bukan Ya Hayat. Ya Mutakallim, bukan Ya Kalam. Ya Sami, bukan Ya Sama. Ya Basir, bukan Ya Basar. Sebab Allah kata, Fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Dan tinggalkan orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Apa maknanya? Jauhi. Ini bukan menghasutnya. Tapi begitu Allah yang suruh. Terhadap orang yang coba memahami nama-nama Allah dengan cara takwil sana, takwil sini, ulama akidah kata itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah menyimpang dalam menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, menyuruh kita agar bertawassul dengan nama-nama dan sifatnya. Ini ayatnya. Al-Isra ayat 110. Qul id'u Allah wa id'u Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, wahai Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia, yakni Allah, mempunyai al-asma'ul husna. Itu nama-nama yang baik. Dengan kata lain, boleh panggil Ya Razzaq, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Banyak nama-nama Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ingin tahu ketika ayat ini turun apa yang terjadi? Ustaz terjemahkan dulu. Nabi disuruh oleh Allah, katakan pada mereka, hai Muhammad, penyembah berhala itu, musyrikin Mekah. Panggillah Allah atau serulah Allah. Atau serulah Ar-Rahman. Apa kata Abu Jahal dan kawan-kawan? Coba tengok Muhammad tu. Dia kata Tuhannya Maha Esa. Tapi kita pula disuruh panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Kan itu bermakna ada dua Tuhan. Dia tak dapat membezakan antara Allah dengan Ar-Rahman. Allah itu lafzul jalalah.
pada diri yang satu dan esa itu Allah memiliki beberapa nama, memiliki beberapa sifat. Dia berkata-kata, maka dia dipanggil mutakallim. Di dalam mutakallim ada sifat Allah itu berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, namanya Al-Khaliq. Sifat yang ada di dalam Khaliq, Al-Khalq, ciptaan. Allah memulai nama Al-Hayyu. Dia ada sifat yang namanya hayat. Zat lain. Zat Allah itu yang satu. Sifatnya yang banyak. Ustaz buat contoh. Blackboard. Ada green board. Ada whiteboard. Board itu zat. Tapi dia boleh bermacam-macam sifat. Kalau dicat dengan putih namanya whiteboard. Kalau dicat dengan hitam namanya blackboard. Zat itu tetap satu. Tak perlu diheranlah. Si A itu. A. Karena dia orang yang tawaduk. A itu tawaduk. Rendah diri. Dia itu pemurah. Dia dikatakan dermawan. Dia itu pula ramah. Dia ramah. Dia pula orangnya sabar, penyabar. Lihat tuh. A yang satu ini, zat ini. Dia penyabar. Dia pemurah. Dia ramah. Dah tiga. Tidak bermakna A itu tiga. Begitu cara kita dalam memahami zat Allah Azza wa Jalla. Dia tetap esa, bukan sebagaimana dakwaan orang-orang musyrikin. Tengok itu Muhammad, dia mendakwa Tuhannya satu. Tapi kita disuruh memanggil, Ya Allah, Ya Rahman. Ini belum bukan yang lain lagi. Ya Latif, Ya Razzaq. Berapa banyak Tuhan itu? Nah, ini semua cara berfikir orang jahil. Sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab ini mereka dipanggil dengan Arab Jahiliyah. Arab yang jahil, Arab yang bodoh. Usahakan jangan menjadi Melayu Jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh, tidak ada ilmu. Ilmu yang paling utama ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Cara mengenal Allah ada dua saja caranya. Melalui Al-Asma'ul Husna atau melalui ayat-ayat Allah. Belajar tafsir. Dalam Al-Quran penuh dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Okey. Sekarang kita berpindah kepada tawasul masyru' yang kedua. Kalau tadi melalui nama-nama Allah. Itu sebabnya kata Nabi, apabila kamu sedang sedih, gundah, resah, gelisah, bimbang, muram, tension, banyak-banyak panggil nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Wahai Allah yang maha hidup, Ya Hayyu. Wahai Allah yang mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Birahmatika, dengan berkat rahmatmu, astaghith. Aku minta agar dihilangi rasa gundahku, malapetaka yang akan menimpaku. Aku mohon dilindungi. Kata Nabi, ulang selalu. Niscaya akan hilang rasa resah, gelisah, rungsing, dan sedihmu. Begitu kata Nabi. Contoh yang paling cantik, kita baru belajar surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, di mana letaknya permintaan kita atau doa kita? Jawabnya, ihdinas siratal mustaqim. Dia tidak terletak pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim. Bukan ayat ketiga, Maliki Yaumiddin.
tapi pada ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Sebenarnya kita telah bertawassul dengan nama-nama Allah sebelum kita memohon agar ditunjuki ke jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ saja dah 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamd. Rabb. Dah 2 lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Dah 2 lagi. Malik. Semuanya 7. Nama-nama Allah kita sebut terlebih dahulu sebelum kita memohon tunjuki kami jalan yang lurus. Yes. Itu di antara contoh nyata dari Al-Quran sendiri. Bahwa tawassul yang paling bagus agar hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan banyak-banyak menyebut nama-nama Allah sebelum hajat kita utarakan pada Allah. Nah, yang kedua, tawassul melalui iman dan tauhid. Maksud tawassul jenis ini ialah seseorang menyebut pengakuannya dan pengiktirafannya bahwa ia beriman kepada Allah atau perkara-perkara yang kita wajib imani lainnya pada permulaan doanya sebelum ia menyebut apa yang dia hajatkannya kepada Allah. Contoh sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut. Ini contohnya. Jangan tuduh Ustaz reka. Contohnya. Apa kata Allah? Allah sendiri yang sebut. Doa yang paling bagus untuk kamu ucap. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami, Rabbana amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan. Apa yang Allah turunkan? Wahyu. Wahyu pula terbagi 2, Quran dan sunnah Nabi. Semuanya wahyu. Sebab Nabi tidak bercakap kecuali berdasarkan wahyu. An-Najmi ayat 3 dan 4. Bukan hanya beriman dengan apa yang Allah turunkan, Quran dan sunnah, wattaba'nar rasul, dan kami juga ikut jejak langkah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membuat pengiktirafan itu, beriman pada Allah. Beriman pada apa yang Allah turunkan. Ikuti Rasul, ittiba'ur Rasul. Lalu kita baru memohon, faktubna ma'asyahidin. Oleh itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Ini di antara contoh. Di antara contoh bertawassul dengan iman dan tauhid. Sungguh banyak dalam Al-Quran sebenarnya bila kita ingin cari. Dan contoh lain tawassul jenis ini seperti doa seseorang dalam bahasa dia saja. Bahasa kita. Ya Allah, melalui imanku kepadamu dan imanku kepada hari kiamat, maka aku memohon kiranya Engkau kabulkanlah hajatku. Sebut hajat. Hari kiamat kan juga wajib kita imani. Juga contoh lain tawassul jenis ini boleh dilihat di dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 193, 194. Bagi yang biasa qiyamul lail. Bagi yang biasa qiyamul lail, yang sangat digalakkan agar kita baca 10 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 200. Kita akan jumpa pada ayat 193, 194 yang berbunyi,
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar ada orang yang menyeru kami supaya kami beriman pada Allah. Lalu amanna, kami pun beriman. Oleh sebab itu ampunkanlah dosa kami. Itu hajat kita. Tutupkanlah segala kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang yang baik-baik. Di antara contoh, setiap malam kita baca, maknanya kita telah bertawassul pada Allah melalui iman kita. Nah, contoh yang paling cantik surat Al-Fatihah. Sebelum kita memohon pada Allah tunjuki kami jalan yang lurus, selain menyebut 7 nama Allah, kita juga buat statement, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini juga mengandung makna statement kita bahawa kita hanya beribadat hanya pada Allah. Selain itu, ayat ini juga boleh digunakan sebagai dalil bertawassul pada Allah melalui amal ibadat. Nanti kita akan sebut sebagai lanjutannya. Jadi tawassul terbagi dua, tawassul bid'i, jauhi. Yang kedua, tawassul masyru', tawassul yang digalakkan, dianjurkan, disuruh oleh Nabi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang Allah sukai dan redai. Sama ada melalui ucapan, perbuatan, atau iman. Kita dah sebut 2 daripadanya. Semuanya ada 4. Bertawassul yang pertama, tawassul melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawassul melalui iman dan tauhid. Kita dah buat contoh tadi. Nah, sekarang yang ketiga, tawassul melalui amal saleh. Bertawassul melalui amal saleh. Maksud tawassul ini ialah seseorang menyebut amal-amal saleh yang pernah dilakukannya sebelum ia memohon sesuatu hajat kepada Allah. Sebagai contoh umpamanya menyebut salatnya, menyebut zakatnya, menyebut tilawah Al-Qurannya, puasanya, menjaga auratnya, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan dan lain-lain. Dalil adanya tawassul jenis ini sangat banyak. Ini dia contoh yang Ustaz sebutkan tadi. Ayat ini boleh juga dijadikan dalil bertawassul dengan iman. Atau lebih tepat, bertawassul dengan amal ibadat. Sesuai dengan maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadat, menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Baru setelah itu kita mohon, tunjuki kami jalan yang lurus. Oleh sebab itu tidak salah bila kita menyebut kepada Allah ibadat-ibadat yang kita telah lakukan, lebih-lebih lagi secara istiqamah. Umpamanya kepada orang yang biasa melakukan puasa sunat Senin Kamis. Ya Allah, sejak muda lagi sudah menjadi
amalan tetap saya kalau sedang tidak uzur syar'i, puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Sampai hari ini. Oleh sebab itu anak saya akan ikut ujian SPM. Terangkanlah hatinya, berilah dia kemampuan untuk menjawab soalan dengan jawaban yang tepat. Boleh. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Ya Allah adalah menjadi amalan tetap saya. Setiap malam saya buat tahajud dan witir walau hanya beberapa rakaat. Ya Allah, sudah menjadi amalan saya. Sejak balik, saya tetap menutup aurat apabila saya berada di khalayak ramai. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Saya senantiasa berbuat ihsan pada mak bapak. Engkau telah berkata melalui lisan Rasul-Mu, redamu sangat tergantung pada reda ibu bapa. Murkamu kepada seseorang juga sangat tergantung sampai di mana kemurkaan ibu bapa. Saya telah berusaha untuk menyenangkan hati mereka, ya Allah. Kalaulah apa yang saya lakukan ikhlas karena mentaati perintah-Mu, seperti salatku, puasaku, tahajudku, qiyamul lailku, ihsanku pada mak bapak. Suamiku sedang bepergian, bisnes keluar negara. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Boleh? Itu bukan riak. Yang riak ini kita menceritakan pada orang lain, menunjukkan pada orang lain. Tapi Allah sangat suka bila kita menyebut. Apalagi namanya munajat, berbisik-bisik mengadu kepada Allah. Boleh. Tapi dengan syarat ya, amal sendiri. Itu syaratnya. Amal sendiri. Bukan amal orang lain. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Aku ini adalah cucu Kiai Anu yang punya pondok ribuan muridnya. Aku sebagai cucunya mohon padamu ya Allah. Dah tak laku. Itu amal atau yang kiai itu atau bukan awak. Mesti amal sendiri. Dan itu bukan riya. Dan Allah suka. Kita teruskan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang nasib 3 orang musafir yang terperangkap di dalam sebuah gua. Karena hari hujan lebat, batu besar jatuh dari atas gunung lalu menutup pintu gua tersebut. Mereka mengalami kesulitan untuk keluar karena batunya terlalu besar. Terperangkap. Jadi 3 orang musafir masuk hutan, lalu hujan lebat, mereka masuk dalam gua. Tanpa mereka sadari, batu dari atas gunung itu jatuh, betul-betul menutup pintu gua. Ini bukan dusta. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab hadis susunan Imam An-Nawawi. Karena hadisnya panjang, Ustaz singkatkan saja. Mereka mengalami kesulitan untuk keluar karena batunya terlalu besar. Dan makan pula terhad, bekalan makanan terhad. Lalu masing-masing mereka berdoa kepada Allah agar dilepaskan daripada kesulitan tersebut. Mereka bertawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh mereka masing-masing. Ringkasan hadis adalah seperti berikut. Ringkasan. Juga terdapat di dalam kitab Adwa'u ala Tariq Da'wah ilal Islam. Hadis ini cukup masyhur. Lalu apa kata orang yang pertama? Dari 3 tadi. Siapa yang pertama? Orang pertama berdoa, ya Allah, adalah menjadi amalan saya makan malam bersama kedua-dua orang tua saya. Ini amalan yang baik.
Saya dan begitu juga saudara-saudara saya tidak pernah makan malam mendahului ibu bapa. Pada suatu malam, ibu bapa saya ingin minum susu onta, sedangkan kami tidak memiliki susu onta ketika itu. Untuk memenuhi hajat mereka, saya pun keluar untuk mencarinya, tetapi susu tersebut barulah berhasil saya dapati setelah larut malam atau dini hari. Ketika saya pulang membawa susu onta, ibu bapa saya sedang tidur nyenyak. Saya tidak mau membangunkan mereka karena saya bimbang mengganggu tidur mereka. Oleh itu, anak yang baik, cari susu onta sampai dapat, walaupun sampai larut malam. Cuma sayangnya bila balik, didapati mak bapaknya sedang tidur. Dia tidak ganggu. Lalu saya pun menunggu di bahagian kepalanya, tak tidur, untuk menyerahkan bila beliau bangun. Sudah bangun baru diserahkannya. Setelah menyebut amal salehnya itu, lalu orang tersebut berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Dalam bahasa kita pun tak mengapa. Yang artinya, ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan itu didorong oleh keikhlasan, semata-mata mengharap redha-Mu, aku cari susu onta untuk mendapat atau menyenangkan hati mak bapa, semata-mata karena mengharapkan keredaan-Mu, maka lepaskanlah kami daripada kesulitan yang sedang kami alami ini. Mereka minta supaya Allah permudahkan mereka untuk keluar. Coba tengok apa yang terjadi. Setelah doa itu diucapkan, lalu bergeraklah batu tersebut dengan izin Allah, membuka sedikit pintu gua. Namun mereka masih belum boleh keluar karena lubang pintu gua yang terbuka itu terlalu sempit. Lalu berdoa orang yang kedua. Nah, apalagi doa yang kedua? Ya Allah, saya pernah mencintai anak Pak Cik. Maknanya cousin-nya, sepupunya. Saya pernah jatuh cinta kepada anak Pak Cik saya. Saya pernah ingin melakukan dosa iaitu zina dengannya. Tetapi keinginanku itu ditolak. Karena dia seorang wanita yang suci. Atau afifah. Wanita yang bersih. Suatu hari, dia, sepupuku itu, memerlukan pertolonganku supaya meminjamkan untuknya sejumlah uang. Saya penuhi hajatnya dan saya pinjamkan 120 dinar kepadanya. Kemudian saya sekali lagi mengajak dia melakukan perbuatan terkutuk itu. Seolah-olah dia bagi pinjaman, tapi dengan syarat wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk diperlakukan. Ia seperti terpaksa menerimanya, seperti terpaksa menerima rayuanku. Tetapi ketika saya hampir melakukannya, tiba-tiba dia berkata, cousinku berkata, aku hampir saja melakukan zina dengannya. Tiba-tiba dia berkata, Ya Abdullah, hai hamba Allah. Ya Abdullah, bukan Abdullah Yasin ya. Orang Arab selalu kalau tidak menyembunyikan nama seseorang disebut Ya Abdullah. Itu sebabnya kalau kita makan di restoran-restoran negara Arab, kalau dia panggil itu pelayan, Ya Abdullah, Abdullah saja. Kadang-kadang Ya Abduh, Abduh, ta'al. Ya Abdullah. Dia tak tahu nama.
Apa kata perempuan tersebut ketika aku akan melakukan perkara terkutuk itu? Ya Abdullah, bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu lakukan perbuatan ini, melainkan dengan nikah yang sah. Aku akan serahkan bila kita sudah kahwin. Tapi jangan lakukan sekarang. Coba dengar macam mana sikap pemuda tadi. Ucapan wanita itu benar-benar menakutkan aku kepada azab-Mu, ya Allah. Lalu aku jauh, lalu aku tidak jadi melakukannya, dan aku pun dapat mengawal nafsuku. Ini namanya sabar menjauhi larangan Allah. Setelah mengungkapkan amalan itu, lalu ia memohon seperti rakannya yang pertama. Lalu bergeraklah lagi batu tersebut. Tetapi mereka masih belum dapat keluar karena lubangnya masih sempit. Seolah-olah setelah dia sebut kisah tadi, ya Allah, kalaulah aku lakukan itu karena takut kepadamu, tak jadi berzina. Aku kawal nafsuku. Kalaulah sikapku tersebut boleh mendatangkan keredaanmu, bukakanlah pintu supaya kami boleh keluar. Bergerak lagi, menunjukkan makbul tak doanya, makbul, mustajab. Cuma masih belum boleh lagi keluar karena lubangnya terlalu sempit. Nah, berdoa yang ketiga. Apa kata yang ketiga? Ya Allah, saya pernah memiliki beberapa orang pekerja. Ini dia pernah menjadi seorang majikan. Di bawahnya banyak buruh atau pekerja. Pada waktu membayar gaji atau upah mereka, ada seorang pekerja yang tidak mengambil gajinya karena dia musafir barangkali. Lalu saya gunakan gajinya itu untuk tujuan peternakan selama ketiadaannya. Dia ada gaji sekian, karena dia tak datang juga, lalu aku beli beberapa pasang ekor binatang, kambing ke, unta ke. Setelah sekian lama pekerja tersebut menghilang, lalu ia tiba-tiba datang meminta gajinya yang belum sempat diambilnya itu. Kemudian dengan tenang saya menjawab, kata majikan, mengadu kepada Allah. Semua unta, lembu, kambing yang kamu lihat ini adalah berasal dari duit gajimu. Duitmu telah aku kembangkan dengan usaha ternak selama pemergianmu. Oleh itu semua binatang ini adalah milikmu, kata majikan. Lelaki tersebut tidak percaya dengan ucapanku, malahan menuduh aku telah memperolok-olokkannya. Aku berkata, kata majikan, aku tidak memperolok-olokkan kamu. Sesungguhnya benar apa yang aku katakan. Semua ini berasal dari duitmu. Oleh sebab itu, ambillah hakmu ini. Apa yang terjadi? Lalu diambilnya oleh semua binatang tersebut. Seekor pun binatang tidak ditinggalkannya. Majikan mengadu, begitu aku berterus terang semua ini adalah milikmu, diambilnya semuanya, ya Allah, satu ekor pun dia tak tinggalkan untukku. Tapi aku reda, sebab itu memang miliknya. Setelah mengungkapkan amalan itu, lalu ia berdoa sebagaimana doa rakan-rakannya terdahulu. Ya Allah, andai kata aku lakukan itu, aku reda walaupun semuanya telah diambil, sebab itu miliknya. Kalaulah keredaanku itu semata-mata mengharap redamu, dan itu termasuk amal saleh, tolong selamatkan kami, hindarkan kami dari kesempitan hidup ini. Lalu bergeraklah batu tersebut membuka pintu gua sehingga semua mereka dapat keluar dengan selamat. Kesimpulan, ini kesimpulan.
3 musafir di atas telah bertawasul kepada Allah dengan amal-amal saleh mereka masing-masing. Orang pertama dengan ihsan kepada ibu bapaknya, orang kedua dengan rasa takut kepada Allah, yang ketiga melalui sifat amanahnya. Itu sebabnya tidak salah seseorang yang berdoa pada Allah, "Ya Allah, saya pernah ditawarkan rasuah. Saya mau disogok. Under table. Sekian banyak. Tapi saya takut. Ya Allah, saya tak mau ambil. Kalaulah rasa takut saya mengambil duit rasuah, membuat engkau gembira dan reda padaku. Tolong selamatkan istriku yang sedang terlantar sakit. Sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah." Kata suami. Boleh? Boleh. Bermacam-macam amal saleh. Ingat ya, amal saleh bukan hanya buat apa yang Allah suruh. Jauhi apa yang Allah larang juga termasuk amal saleh dan layak mendapat ganjaran dan Allah redha. Itu yang namanya takwa. Betul tak definisi takwa? Buat suruhan, jauhi larangan. Ya Allah, ya Tuhanku, ketika kami berada di London, kawan-kawan ajak supaya saya jangan tutup aurat. Semuanya dedahkan aurat. Tapi saya tidak, ya Allah. Sebab saya tahu, dimanapun saya berada, engkau tetap melihat. Tapi kawan-kawan dedah aurat. Malah sampai ada yang mendakwa, "Aku tanggunglah dosamu." Saya tetap. Oleh sebab itu, ya Allah, anak saya yang sedang koma. Kalaulah sikapku demikian, istiqamah di mana saja berada, membuat engkau reda dan suka padaku, sembuhkanlah penyakit anakku. Boleh, ini contoh-contoh. Bukan menyindir ya. Contoh nyata yang kita boleh buat. Tapi mesti amal sendiri. Bukan amal ibu bapa, bukan amal nenek moyang. Mesti amal sendiri. Itu namanya tawasul dengan amal saleh. Yang terakhir, yang keempat, tawasul melalui doa orang saleh. Yang pertama, tawasul melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawasul dengan iman dan tauhid. Yang ketiga, tawasul melalui amal-amal saleh. Dan yang keempat, tawasul kepada Allah melalui doa orang saleh. Tapi dengan syarat, orang saleh itu mesti masih hidup. Bukan yang sudah mati. Maksudnya kita diperbolehkan memohon doa daripada orang lain agar dia mendoakan untuk kita. Tetapi dengan syarat orang tersebut masih hidup. Dia juga hadir dan dia juga boleh mendengar permintaan kita. Itu syaratnya. Seperti seseorang berkata, "Tolong doakan untukku," atau "Jangan lupa mendoakan aku," dan sebagainya. Semuanya boleh. Asalkan orang yang kita minta tolong itu masih hidup. Seseorang konteks atau WhatsApp, "Pak Ustaz, Pak Uday, tolong doakan anak saya sakit. Saya juga keluarga kurang sehat. Lalu Ustaz doa." Boleh tak? Boleh. Malah hadirin dan hadirat, kita minta doa tak semestinya mesti orang yang lebih alim dari kita. Tidak semestinya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita. Kita juga boleh minta kepada kenalan kita yang barangkali murid kita.
Bukan hanya murid kepada guru, guru juga boleh mendoakan, minta doa kepada murid. Jemaah sekalian, tolong doakan supaya Ustaz panjang umur dan sehat selalu. Jemaah sekalian, tolong doakan. Mudah-mudahan Ustaz boleh balik ke Batam untuk melihat mahfaza yang sedang dibangun, asramanya. Boleh? Ustaz, ada dalil ke itu? Ada. Pada suatu hari Umar ibn al-Khattab berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Madinah, "Ya Rasulullah, saya bercadang ingin pergi umrah." Kata Rasulullah, "Silakan wahai Umar." Tapi Nabi sambung. "Silakan wahai Umar." Tapi Nabi sambung. "La tansani fi du'aik. La tansani fi du'aik." Bahasa klasiknya, jangan lupakan daku dalam doa. La tansani, jangan lupakan aku. Fi du'aik, dalam doa. Jangan lupakan daku dalam doa. Bukankah ini bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta pada Umar bin Khattab agar sesampainya di Mekah supaya berdoa pada Allah untuk Nabi Muhammad? Betul tak kedudukan Nabi Muhammad jauh lebih tinggi berbanding Umar bin Khattab? Ini dalil yang digunakan oleh para ulama. Bukan saja boleh memohon doa kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih tinggi ilmunya, orang yang lebih banyak ibadatnya, pada orang-orang biasa juga boleh kita mohon doa dari mereka. Walaupun kita tidak nafikan. Tapi kan sebaiknya kita minta doa kepada orang alim sebab mereka dekat dengan Allah. Mereka lebih murni akidahnya, mereka banyak beribadat. Tidak salah. Kita kata tidak salah. Tapi jangan kata kita tidak boleh berdoa kepada, kita tidak boleh mohon agar orang yang di bawah kita berdoa untuk kita. Boleh. Ini dalilnya. Ustaz bacakan supaya lebih pasti. Seperti seorang berkata, "Tolong doakan untukku," atau "Jangan lupa mendoakan aku," dan sebagainya. Tawasul jenis ini tidak hanya terbatas kepada orang yang lebih saleh, tetapi juga boleh sebaliknya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang akan pergi umrah agar mendoakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh lain juga setelah disebut. Contoh lain juga telah disebutkan pada pelajaran yang lalu tentang permohonan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kan ketika Madinah dilanda oleh kemarau, Umar panggil pakcik Rasulullah sebab Rasul dah meninggal. Apa kata Umar? "Ya Abbas, semasa baginda masih hidup dulu, apabila Madinah dilanda kemarau panjang, saya minta Rasulullah berdoa, kami buat salat istisqa, minta hujan, lalu hujan pun turun. Sekarang baginda telah wafat. Anta ammuhu, engkau adalah angkelnya Rasul. Tolong doakan untuk kami." Lalu Abbas pun berdoa, tak lama kemudian hujan pun turun. Nabi tidak pergi ke kuburan Nabi. Lihat. Tapi Nabi pergi kepada angkelnya. Memang orang baik, orang yang beriman. Namun demikian, kedudukan Umar adalah lebih tinggi daripada Abbas. Dari sudut apa? Beliau pernah jadi khalifah. Beliau orang kedua
dalam senarai garanti masuk syurga? Abbas tidak. Bermakna untuk menguatkan lagi hujah, boleh memohon doa itu kepada orang yang masih hidup walaupun dia rendah kedudukannya daripada kita. Ustaz kira ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.